hormati Bapak Perwakilan Forkopimda Jawa Barat, Bapak Gubernur yang diwakili Pak Asisten Administrasi Pak Ferry, kemudian juga Pak Amdan Resmi Fahmi After, kemudian juga mungkin perwakilan dari Kapolda yang merupakan Kapolres dan Kajati, Kalimantan Kajari, Kepala Daerah segmen 3 segmen Tengah, Wakil Bupati Cianjur, mungkin Bandung Barat dan Purwakarta, atau yang mewakili perwakilan dari Kementerian Pusat, PUPR, Bappenas, BKHK yang hadir, Komandan Korem dan juga mungkin para komandan sektor tengah Citarum, perwakilan perguruan tinggi dan akademisi, kemudian perwakilan industri, kepala desa, berperan sebagai dirijen dan rent aksi kita anggap sebagai partitur mungkin ya, sehingga kita bisa memiliki orkestrasi untuk mengalihkan Citarum menjadi kembali harum. Jawa Barat juga salah satu provinsi di mana perguruan tingginya paling banyak mungkin, bahkan 4 terbaik ada di kita. Jadi saya kira harus didorong hilirisasi program-program dari akademik ini turun ke lapangan, turun ke Citarum. Ini yang sangat harus kita dorong. Dan tentunya kita ini hanya mungkin sebentar, tapi peran kaum milenial jauh lebih luas dan jauh lebih ke depan saya kira. Bapak Ibu pimpinan dan tokoh masyarakat yang saya hormati. Nah, kalau kita lihat pentahelix kan cuma 5 ya Pak ya. Sekarang TNI di mana Pak? Kira-kira TNI ini bukan masyarakat saya kira. TNI bukan pemerintah, tapi TNI juga bisa bagian dari masyarakat. Saya kira ini sangat istimewa. Itulah yang membedakan adanya Perpres ini, di mana keterlibatan TNI menjadi ujung tombak tuh. Nah mungkin pertanyaannya di mana tadi Pak Dedi katanya kalau Perpres ini berakhir. Nah sebetulnya ada beberapa hal ya. Pertama, apakah misalnya pemerintah ke depan akan tetap mengarah ya untuk membuatkan semacam kebijakan sebelum kabinet yang menuju siang. Salam sejahtera untuk kita semua, sampurasun. Dalam acara segmen tengah, izinkan saya ingin menyampaikan sambutan ke Jawa Barat. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa tokoh-tokoh istimewa yang mendorong Citarum Harum Juara ini bisa terlaksana dengan baik. Tentu yang saya hormati Bupati Cianjur yang dalam hal ini diwakili membangun bersama masyarakat, komunitas serta aparat setempat merupakan faktor penting dalam pencapaian peningkatan kualitas Citarum, sehingga saat ini tidak menjadi sungai terkotor di dunia lain. Walaupun begitu, kita memahami bahwa masih terdapat banyak hal yang belum memenuhi harapan semua pihak dan masih harus kita sama-sama lakukan. Untuk yang saya hormati, penyelenggaraan Jabatan Pentahelix Citarum Harum Juara segmen tengah pada hari ini sebagai kewajiban bagi kita bersama, khususnya bagi Satgas PPK dan Citarum untuk menyampaikan hasil pelaksanaan rencana aksi PPK dan Citarum setiap tahunnya. Juga merupakan ajang bagi kita semua untuk berintrospeksi atas semua upaya kita. Kemudian juga bagaimana kontribusi kita semua dalam melaksanakan dan aksi PPK dan Citarum sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terintegrasi. Kita bersama tentunya memahami dalam perjalanan selama 4 tahun telah mengalami hambatan-hambatan. Misalnya saja yang kita alami bersama-sama pandemi COVID tahun 2020-2021 itu juga Citarum Harum ini. Lalu bagaimana kebijakan pengelolaan kami di sistem, lalu pembangunan TPS 3R, lalu kami pun melakukan pembangunan biodigester, lalu rumah kompos, lalu pengadaan tempat sampah kontainer mini, lalu kami pun pengadaan sarana mesin diesel pemecah organik, dan beberapa kegiatan lain. Pemkab Cianjur itu kan salah satu fokusnya itu alih profesi Pak, alih profesi dari KJA ke darat. Itu kalau saya boleh tahu Pak, itu perkembangannya sekarang seperti apa? Untuk jaring apung memang kita masih dalam proses Pak. Beberapa petani jaring apung yang kita bina memang kita akan alih profesi menjadi petani
kembali. Karena dulunya sebelum ada Cilata ini kan mereka petani sebetulnya Pak. Ketika diakhiri mereka berubah menjadi profesi, menjadi ada yang petani ikan maupun juga nelayan Pak di sana. Nah mudah-mudahan program pengurangan kan jaring apung yang ada terutama di kami di Cilata ini salah satunya melalui proses itu. Kita memang bekerjasama dengan baik dari lingkungan hidupnya, dari Dinas Pertanian, dan kami pun memiliki program Pak yang namanya Petani Milenial Manjur, gitu Pak. Jadi para petani ikan atau para nelayan yang hasil di jaring apung, insya Allah nanti dialih profesikan kembali menjadi petani-petani sesuai dengan lahan-lahan yang mereka miliki di dalamnya. Insya Allah itu Pak, tapi masih berlangsung Pak. Karena memang jaring apung ini tidak langsung bisa ditutup semua Pak, tetap karena itu kan berhubungan dengan mata pencarian sebelumnya gitu Pak. Itu mungkin Pak. Batam terus harapan ke depan bagaimana? Mengawali dari yang tadi alokasi ini, ya, maka sektor 11 memiliki tugas dan tanggung jawab di beberapa tempat di sekitar wilayah 2 kecamatan Cipatat dengan kecamatan yang ada di sini. Saya akan menyampaikan adalah yang ada di sini sebenarnya ada sasaran pokok yang vital di sini tuh. Satu adalah Kampung Muharat beserta kawan-kawannya, ada sungai, ada kebun, ada macam-macam yang ada di sini. Komplek ini ya. Kemarin ada beberapa pertanyaan, Pak, apakah ini akan menjadikan kawasan wisata? Saya tidak bisa menjawab. Karena ini saya baru melek, baru ngomong, baru berbicara, baru berbuat. Yang kedua adalah ada di sini Kampung Kajar-Kajar. Hampir sama, ada cekungan di sini seperti delta. Lebih luas di sana. Tapi mengingat dan mempertimbangkan segala sesuatunya, baik itu masalah personil, ya, mungkin alat dan lain sebagainya, maka saya prioritaskan yang ada di sini karena lahannya cukup luas. Di sana sungainya yang mencekung itu cukup luas 2 kali, yang dikatakan tadi Eceng Gondok. Kemudian yang pertama saya buka berdasarkan pertanyaan dari moderator tadi, saya adalah dan sektor yang kesiakan kali. Begitu saya datang, yang ada adalah kolam yang bapak-bapak tempati ini, ya, yang terdiri dari 4 bagian. Kurang lebih ini keluasannya itu tidak mencapai Cakderta juga tidak nyampe. Ini belum ada semuanya, belum ada. Dengan kedalaman kolam itu adalah 4 meter. Begitu Bapak lihat di situ ada tulisan kedalaman 4 meter berbahaya. Saya paham dan saya mengerti, tidak secara akademis, secara logika bahwa dengan kolam yang sebesar ini dikendalikan, saya buka tutup pintu di sana. Nah, yang dikatakan tadi taman edukasi itu konsepnya saya anggap sudah saya buat Pak. Saya buat dan lain sebagainya. Diharapkan pada saat nanti tahun 2025 masa transisi pemerintahan daerah maka mengambil alih. Karena sektor sudah tidak ada nanti. Terus bagaimana nanti dari pemerintahan daerah? Kemudian atensi dari kepala desa cukup tinggi Pak. Mana Pak kepala desa? Hebat itu Pak. Dia tangkap dia Pak. Konsep ini ditangkap sama beliau. Nanti saya ambil Pak. Karena beberapa biaya yang sudah direncanakan, artinya di sini sudah terbuat. Jadi kan ada penyusutan biaya Pak. Nanti akan dilanjutkan dan sebagainya. Setelah taman edukasi ini untuk membantu masyarakat, karena di sini ada beberapa taman-taman yang seperti Popland ini dan sebagainya, itu akan jalan semuanya. Terdepan itu sukses mengubah dan membawa sehingga Citarum sampai ke titik sekarang ini. Gitu. Ada pertanyaan juga, tapi saya lihat waktu Pak, jadi saya mau geser dulu. Mungkin sebelum ke teman-teman komunitas, saya mau geser dulu ke kampus Bu ya, yang paling dekat dari saya nih. Jadi dan lain sebagainya. Ini harus piramida perubahan ini harus terjadi. Karena kalau tidak, nantinya si PR besar Citarum Harum ini hanya jadi PR pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan gitu, atau
yang memang diberikan PR untuk menyelesaikan Citarum Harum. Tidak akan sampai bertahun-tahun atau berpuluh tahun ke depannya, tidak akan seperti sungai-sungai di Jepang, di Swiss, tidak akan seperti itu kalau PR ini tidak dilaksanakan bersama. Gitu. Waktu saya masih beda. Saya sebenarnya nggak tega karena begitu menggebu-gebunya Bu Desti, tapi waktu saya dibatasin ya. gitu. Saya Jadi sadar diri. saya menyatakan. Jadi itu Kalaulah misalkan nanti ada yang namanya komite ataupun forum Das Citarum segmen tengah, komunitas, kami bersama dengan beberapa komunitas yang mudah-mudahan mewakili Kang ya dari komunitas. Ya kita siap lah Kang ya, komunitas harus paling terdepan dalam artian kita tidak sendiri, masyarakat tidak sendiri, apalagi ada banyak orang tua kita, banyak kemudian perguruan tinggi dan pentahikis yang mudah-mudahan bisa berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sudah mencobakan di dua pembangkit kami, PLTU Lontar di Tangerang dan PLTU Pelabuhan Ratu, mencampurkan bahan pengolahan eceng gondok dan sampah menjadi campuran co-firing. Itu adalah untuk mengurangi pasokan batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar. Dan ini mungkin nanti bisa kami tularkan juga ke pengelola waduk yang lain, Cirata, Jatiluhur, ataupun memang waduk-waduk atau danau yang memang ke tengah kota Cianjur dan bermuara di Cirata. Lalu yang ketiga sudah Cibalagung, itu di Manangel Pak, Karangtengah Manangel. Lalu yang terakhir sudah Cikundul. Jadi itu 4 sudas yang di cover oleh Citarum segmen tengah. Nah, supaya komunikasi dan interaksi para pihak di 4 subdas itu menjadi lebih bagus ke depan, maka teman-teman di Satgas, kebetulan perkenalan dulu, nama saya Topan Suranto mewakili TA Satgas, hadir juga dari sini Pak Ridwan ya, Pak Ridwan, tadi hadir juga Pak Andi sama Bu Nadia. Juga ingin saya perkenalkan, saya juga mewakili Pak Saleh dan Pak Ferry, tim koordinasi pengolahan sumber daya air wilayah Sungai Citarum, suatu lembaga yang dibentuk oleh Menteri PU PR untuk mengelola para pihak di wilayah Sungai Citarum, Pak Soleh. Jadi sudah kewajiban saya untuk juga memfasilitasi event ini. Nah, proses ini akan sederhana. Kenapa? Karena kita tidak akan membentuk komitenya, tetapi kita hanya membentuk formatur. Nah, tugas formatur itu apa? Nanti tugas formatur akan membangun konsep visi misinya apa untuk Citarum Tengah ini seperti apa, lalu kemudian programnya seperti apa, dan mengidentifikasi mana saja yang harus dilibatkan. Harapannya kemarin kami bicara dengan teman-teman Cianjur juga, Pemkab Cianjur bisa memfasilitasi formatur ini sampai selesai membentuk komite. Mudah-mudahan ada tempat di Kota Cianjur yang bisa difasilitasi. Nah, untuk itu nanti saya memerlukan meja. Tapi ini yang bagian menariknya, meja karena nggak ada, saya akan memperkenalkan generasi milenial betul dari SMP Pak. Ya, jadi teman-teman ini, Duta Goblin ini adalah dari Sekolah Islam Cendikia Cianjur, disingkat SICC. Mereka bersama sekolahnya sudah membentuk pembibitan di sekolahnya, kemudian beberapa kegiatan persampahan, dan hari ini membuat suatu meja yang dari daur ulang ya, daur ulang. Mohon bisa maju ke depan, nanti bawa mejanya. Jadi kalau tadi generasi milenial, sekarang ada Pak, generasi milenial betul-betul tingkat SMP yang harapannya Pak Asda dari SICC ini bisa menyebar ke yang lain. Nah, ini meja yang untuk ditandatangani. Jadi nanti mungkin bisa foto bersama Pak itu. Tapi penandatanganan berita acara pembentukan tim formatur Komite Das Citarum segmen tengah ini yang akan menjadi kelembagaan koordinasi ke depan. Kita akan bekerja terus-menerus Pak sampai tahun 2025, sehingga pada saatnya siap untuk membentuk sesuatu yang bagus, yang praktis untuk meneruskan cita-cita kita di Das Citarum ini. Maka mungkin kami persilakan Pak Asda untuk menandatangani. Nah, ini izin Pak Ferry, ini juga kami lakukan di Jampe segmen hilir kemarin. Dan nanti ke depan akan kita lakukan juga di Jampe segmen dulu. Mangga dari perwakilan akademisi, Bu Vina.
Di depan itu gunung, itu Bandung Barat. Itu jembatan Citarum. Nah, ini teman-teman Cianjur. Bukan begitu Pak Haji? Iya, saya dengan Bapak Kabin dari LH Bandung Barat. Sekarang kita di Taman Edukasi sektor 11 di posisi di desa Aur Wangi, kecamatan Aur Cianjur. Sebelah sana itu bukit masuk kepada Kabupaten Bandung Barat. Raja Mandala Kulon. Oke. Mandala Wangi. Di sana sudah Cianjur Haruwangi nah. Oh, Cianjur. Oke, terima kasih Pak Kabit.